Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Kemudian sebagaimana kata Rasul SAW, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia dan segenap yang ikut andil dalam terselenggaranya acara ini. Semoga ini semuanya menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sebagaimana yang telah diumumkan, insyaallah tema kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini berkaitan dengan 5 akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sebagai muqaddimah ingin kita sampaikan dan sekedar wadzakir fa inna dzikratan fal mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, bahwasanya ilmu yang paling mulia sebagaimana yang sudah kita pernah sampaikan, ilmu tentang akidah. Dan salah satu ciri khas Ahli Sunnah wal Jamaah, al-firqah an-najiyah, karakteristik dakwah salafiyah selalu memprioritaskan dakwah kepada al-aqidah tanpa mengesampingkan pembahasan agama yang lain. Namun as-salafiyun tahu Islam itu ada skala prioritasnya. Ya, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Ambil akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya dan seterusnya. Namun dalam Islam ada skala prioritas. Di antaranya masalah ilmu yang paling wajib dipelajari, ilmu tentang akidah. Oleh karena itulah, dakwah salafiyah di antara ciri khas mereka memprioritaskan, mengutamakan apa yang memang diutamakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama Ahlussunnah sepakat
ketika menyebutkan ciri khas dakwah salafiyah, di antaranya mengatakan hirsuhum ala nasil aqidatis sahihah warad alal mukhalifin wal mubtadi'in. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Ubailan hafizallahu ta'ala, salah satu masyayikh senior di Saudi Arabia. Beliau mengatakan dalam salah satu kitab beliau, Syarah Penjelasan tentang Syarh Sunnah Imam Barbahari, beliau mengatakan di antara ciri khas dakwah salafiyah atau Ahlussunnah wal Jamaah, antusias semangat mereka dalam menyebarkan akidah sahihah, dalam mengajarkan akidah sahihah, serta membantah yang menyelisihinya. Ini sebetulnya sudah paten, baku, sudah terang benderang bagi yang sebetulnya mengaku salafi ahli sunnah wal jamaah. Meskipun di akhir-akhir ini mulai dikaburkan oleh orang-orang dalam sendiri. Bahkan banyak yang nyinyiri, masa dakwah cuma akidah, masa dakwah itu hanya membantah dan seterusnya. Ini sekali lagi sesuatu yang sangat amat jauh dari apa yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita dengan memohon pertolongan kepada Allah ingin untuk melanjutkan tongkat estafet para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyebarkan al-aqidah as-sahihah. Alhamdulillah di awal kajian kita, safari dakwah kita di sini pertama, kita sudah mengajarkan kitab Aqidah Syarh Sunnah oleh Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan ini masih ada kaitan dengan pembahasan al-aqidah, dan ini merupakan salah satu tema yang ada dalam kitab-kitab akidah salaf, dalam kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tentang masalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan kita sampaikan ini hanya sekedar meringkas saja. Ya, insya Allah kalau ada waktu di akhir nanti kita akan bacakan beberapa ucapan ulama-ulama dalam kitab-kitab akidah mereka. Ya, sekali lagi apa yang akan kita sampaikan hanya sekedar ringkasan saja, semoga bermanfaat. Kemudian ma'asal muslimin, muqaddimah yang kedua. Muqaddimah pertama kalau bisa ditulis bahwasanya ciri khas dakwah salafiyah menyebarkan al-aqidah sahihah dan membantah yang menyelisihinya dari dalam maupun dari luar. Yang kedua yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan definisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada 5 akidah ahli sunnah tentang para sahabat, ini penting sekali untuk dipahami apa definisi sahabat Nabi menurut pakar ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Namun sebelum kita jawab, kita tanya dulu ke antum. Ini juga salah satu sunnah Rasul. Rasul kadang sebelum mengajarkan ilmu, Rasul tanya terlebih dahulu. Nah, siapa yang bisa menjawab apa definisi sahabat Nabi itu? Taib, ahsanta. Ada yang mau nyambahkan lagi? Nah, silakan. Taib, mirip dengan tadi, cuma tadi lebih tepat lagi. Kata para ulama, ringkasnya yang bawa catatan dicatat biar ingat terus. Ini poin penting. Pembahasan akidah harus betul-betul paham dan mendalami. Apalagi di luar sana banyak syubhat. Bahkan tentang definisi sahabat Nabi saja, ahlul bid'ah mereka mengotak-atik untuk sampai kepada tujuan sesat mereka menjatuhkan kehormatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita sampaikan definisi sahabat Nabi
Man laqiyan Nabi sallallahu yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman kepada beliau serta meninggal dunia di atas keimanan. Jadi ada 3 syaratnya. Pernah berjumpa, beriman dengan Nabi, meninggal di atas keimanan. Anak ulangi lagi, ini 3 syaratnya. Yang pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita mau perinci sedikit. Nanti akan kita baca sedikit ucapan ulama tentang definisi tersebut. Yang pertama, yang pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berdasarkan hadis Rasul dalam Sahih Muslim. Rasul pernah bersabda, waditu an laqitu ikhwani. Kata Rasul, aku ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat menjawab, alasna ikhwanakum ya Rasulullah. Bukankah kami adalah saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, la antum ashabi. Bukan, kalian adalah para sahabatku. Artinya, definisi sahabat yang berjumpa dengan Nabi. Adapun yang setelah Rasul meninggal dunia, mereka bukan sahabat, namun tadi ikhwanur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, tentunya berjumpa di situ dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan bermimpi. Mungkin tak orang itu berjumpa dengan Rasul dalam keadaan mimpi? Mungkin atau tidak? Mungkin. Rasul mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia melihat diriku. Karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Meskipun kalau ada yang mengaku ketemu dengan Nabi, dites dulu. Gimana yang engkau lihat? Kalau dia mengatakan, aku melihat dalam mimpi, orangnya nggak berjenggot, ini Nabi palsu. Karena Nabi Muhammad berjenggot. Jadi sekali lagi, kalau memang betul cirinya sesuai dengan yang disebut oleh para sahabat dalam Syama'il Muhammadiyah, ciri-ciri khusus Nabi SAW, maka betul. Dan yang kedua, nggak mungkin Rasul mengajari wirid-wirid yang nggak ada dalam hadis-hadis beliau yang sudah diriwayatkan oleh para ulama dan seterusnya. Ya, kalau ada yang mengklaim mengajarkan demikian-demikian dari ajaran yang tidak pernah ada di zaman beliau, tidak pernah diajarkan kepada para sahabat, maka ini bukan Nabi yang dimaksud oleh hadis tersebut. Maka harus hati-hati juga karena banyak yang mengaku juga ketemu Nabi dalam mimpi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat yang kedua. Kalau sekedar bertemu tadi Abu Lahab, Abu Thalib, apakah sahabat Nabi? Tidak. Harus syaratnya apa? Beriman. Dan yang ketiga, meninggal di atas keimanan. Karena ada dulunya berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman dengan Nabi, namun murtad dari al-Islam. Siapa yang ingat nama salah satu dari mereka? Ubaidullah bin Jahsh yang mati di Ethiopia dalam keadaan apa? Nasor, masuk agama Nasara. Ini sekali lagi bukan tergolong sahabat Nabi meskipun dua syaratnya apa? Terpenuhi. Berjumpa dengan Nabi dan beriman namun mati dalam keadaan murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sekarang mau kita bacakan sedikit definisi sahabat Nabi oleh para ulama, ya. Sekali lagi kalau kita inginkan kita sampaikan kesimpulannya dulu baru kita sampaikan ucapan para ulama. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim,
Beliau berkata, fa amma sahabi fa kullu muslimin ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam walau lahdatan. Adapun sahabat itu definisinya setiap muslim yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun sekejap, sebentar saja. Ini poin penting, kata-kata walau lahdatan. Karena ada definisi yang sesat, menyesatkan, mensyaratkan sahabat itu syaratnya minimal berjumpa, bermajlis dengan Nabi setahun atau 2 tahun. Nanti akan kita sampaikan definisi yang batil tersebut. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i, hadza huwa sahih fi haddihi wa huwa madhhabu Ahmad ibni Hanbal wa Abi Abdillah al-Bukhari fi sahihihi wal muhadditsin kafatan. Inilah definisi dari Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan juga para ulama-ulama ahli al-hadis kafatan semuanya. Kata Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Kata-kata setiap muslim itu sudah mencakup 2 definisi yang terakhir. Mukmin dan meninggal di atas apa? Ya, makanya ini tidak bertentangan dengan yang kita sampaikan dari setiap muslim. Maksudnya muslim mulai ketemu Nabi sampai meninggal dunia. Kemudian meninggal di atas al-Islam. Kemudian beliau juga pernah berkata dalam kesempatan yang lain, masih dalam syarah Sahih Muslim, inna sahih alladhi alil jumhur anna kulla muslimin ra'an Nabi SAW walau sa'atan fawwa min ashabi. Yang benar, yang merupakan pendapat jumhur para ulama, setiap muslim yang melihat Nabi meskipun sesaat, dia termasuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi beliau mengatakan itu mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam kitab akidah beliau yang berjudul apa? Apa kitab akidahnya Imam Ahmad? Apa judulnya? Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan fakullu man sahiban Nabi sallallahu sanatan au syahran au yauman au sa'atan fahuwa min ashabi. Setiap yang pernah menemani Nabi, berjumpa dengan Nabi setahun atau sebulan atau sehari atau sesaat, sebentar saja, dia tergolong sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tadi dengan syarat dia beriman dan mati di atas keimanan. Nah, ini ingat-ingat ya kata-kata Imam Ahmad. Meskipun setahun, sebulan, sehari atau sesaat, artinya nggak ada ikatan apa? Waktu. Meskipun sesat lahdotan. Tolong ingat-ingat poin ini karena nanti akan kita ulang lagi pembahasan ini. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau pernah berkata dalam kitab beliau tentang mustalah hadis Al-Ba'ithul Hadis, as-sahabi man ra'a Rasulullah SAW fi hali islamir ra'i. Sahabat Nabi adalah yang pernah melihat Rasulullah SAW, yang pernah melihat Rasulullah SAW dan dia Muslim pada waktu itu. Wa illam tatul sohbatu lahu, meskipun tidak lama berjumpa, bermajlis dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa illam yarwi anhu syai'an, meskipun tidak meriwayatkan sedikit pun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup bertemu saja, ya. Meskipun apa? Hanya bertemu saja, dalam keadaan dia mukmin, mati dalam keimanan, cukup dikatakan dia sebagai apa? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada qaulu jumhuril ulama, kata Imam Ibnu Katsir, inilah ucapan jumhur para ulama, khalafan wa salafan, yang dulu maupun yang sekarang, kata beliau. Kemudian kita tambahkan lagi ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, asahhu ma waqaftu alaih min dalik anna sahabi man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam
mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Namanya sahabat itu yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya dan meninggal di atas al-Islam. Fayadkhul fi man laqiyahu man talat mujalasatu au qasurat. Kata beliau masuk ke dalam definisi ini yang duduk sebentar atau lama dengan Nabi SAW. Wa man rawa anhu aw lam yarwi, yang meriwayatkan dari Rasul atau yang enggak meriwayatkan. Wa man ghaza mau aw lam yaghzu, yang ikut perang bersama beliau atau yang tidak ikut perang. Wa man ra'ahu ru'yatan walau lam yujalisu, meskipun hanya melihat enggak sampai duduk bersama beliau. Termasuk kategori apa? Sahabat Nabi SAW. Wa man lam yarau li aridin kal ama, ataupun sekedar berjumpa namun enggak bisa melihat Nabi karena apa? Kebutaan. Sumakola wa hadza ta'rif mabni 'alal asah an mukhtar indal muhaqqiqin. Inilah definisi yang paling benar menurut para pakar ulama kal Bukhari, seperti Imam Bukhari wa Syekhi Ahmad bin Hanbal wa man tabi'ahuma, dan yang mengikuti jejak mereka. Wa wara'a dzalika aqwalun ukhar syadza, dan di belakang definisi ini banyak ucapan-ucapan yang nyeleneh. Di antaranya ucapan kelompok Hizbut Tahrir. Mereka mensyaratkan, ini yang kita isyaratkan tadi. Kata mereka, sahabat Nabi itu syaratnya harus berjumpa, bermajlis dengan Nabi setahun atau 2 tahun, pernah ikut perang sekali atau 2 kali. Ini syarat dari Hizbut Tahrir. Dari definisi itu, kata mereka, menurut klaim mereka dan menurut tokoh mereka, pendiri mereka, Taqiyuddin Nabhani, Muawiyah bin Abi Sufyan bukan tergolong sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana bawakan ucapan tokoh dari Hizbut Tahrir, alhamdulillah sudah dilarang di negeri kita. Ini sekali lagi karangan-karangan dari mereka sendiri, meskipun mereka katanya menukil dari riwayat Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, namun riwayat tersebut tidak sahih kata para ulama, diantaranya oleh Imam Al-Iraqi dan yang lainnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kata Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya yang berjudul As-Shakhsiyat Al-Islamiyah, wa masalan qad yuqal Muawiyah ibn Abi Sufyan ra'a Rasul wastama bihi wa kullu ma ra'a Rasul wastama bihi fa huwa sahabi fa natija anna Muawiyah ibn Abi Sufyan sahabi. Ini kata An-Nabhani, pendirinya Hizbut Tahrir. Kalau dikatakan Muawiyah bin Abi Sufyan itu pernah melihat Rasul, pernah berkumpul dengan Rasul, apakah setiap yang berjumpa melihat Rasul dikatakan sahabat? Apakah Muawiyah dikatakan sahabat? Kata Taqiyuddin Nabhani, wa hadin natijah khata. Itu salah. Falaisa kullu marra Rasul wastama bi sahabi. Tidak semua yang berkumpul dengan Rasul dikatakan sahabat. Maksudnya apa? Muawiyah bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengatakan, wa illa lakana Abu Lahab sahabi. Maka kalau demikian Abu Lahab termasuk sahabat, kata Taqiyuddin Nabhani, seolah-olah Muawiyah diserupakan dengan siapa? Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi kita sampaikan definisi tadi karena dibalik definisi ahli sunnah ada definisi sesat menyesatkan dari ahli al-bidah. Demikian yang terakhir, yang meskipun bukan yang paling akhir, yang banyak dibantah oleh para ulama, definisi dari salah satu orang yang hidup di Arab Saudi, namun pemikirannya pemikiran Syiah Rafidah. Dia mengatakan namanya sahabat itu yang sesuai dengan definisi syar'i itu yang sebelum Sulhul Hudaybiyah, sebelum perdamaian apa? Hudaybiyah. Setelah itu bukan termasuk sahabat Nabi SAW. Maka dari definisi itu kata para ulama,
banyak para sahabat yang dikeluarkan dari definisi sahabat. Mulai Abdullah bin Abbas dan orang tuanya Al-Abbas, pamannya Rasul, sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Innaudzubillahi min dzalik. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu bukan sahabat Rasul, maka dalam ilmu hadis itu perlu diperiksa periwayatannya. Kalau kita belajar ilmu hadis, ini yang pernah kita duduk bersama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar kalau mengkaji kitab misalnya Sunan Abi Dawud, ketika Abu Dawud berkata, Haddatsana Musaddad, berkata, guru kami Musaddad, ya, beliau sampaikan ini terpercaya atau tidak. Kemudian gurunya sampai tabi'in, itu dikomentari oleh beliau, ya, siko terpercaya atau tidak sebagainya sampai kepada sahabat. Kalau sudah kembali kepada sahabat sudah tidak ada apa? Kata-kata terpercaya atau tidak. As-sahabah kulum udul. Para sahabat semuanya adil, terpercaya, tidak perlu dikoreksi masalah apa? Periwayatannya. Paham? Kalau Abu Hurairah bukan sahabat Nabi, padahal beliau termasuk apa? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Habis mungkin. Makanya orientalis, Syiah, Rafidah, musuh-musuh Islam getol untuk apa? Menjatuhkan Abu Hurairah. Karena sudah jatuh, berapa banyak hadis Rasulullah SAW yang akan apa? Dijatuhkan oleh mereka. Nanti akan kita bacakan ucapan Abu Zur'ah Razi rahimahullah ta'ala, yang intinya mereka mencela sahabat tujuannya untuk menghancurkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Taib ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Intinya pegang erat definisi para ulama ahlu sunnah yang berkaitan dengan sahabat Nabi SAW tersebut. Taib. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sekarang kita masuk kepada inti pembahasan 5 akidah ahli sunnah tentang sahabat Nabi SAW. Ada sebagian yang ya kita perinci, ada sebagian yang hanya kita sebutkan secara global saja. Yang pertama, mencintai semua sahabat Nabi SAW. Mencintai semua sahabat Nabi SAW. Ya, sesuai dengan definisi ulama tersebut. Seorang muslim, seorang mukmin wajib untuk kita mencintainya. Dalam Islam ada namanya al-wala, loyalitas. Kepada siapa? Kepada sesama kaum muslimin. Dalam surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'din. Orang mukmin yang satu dengan yang lainnya, mereka saling mencintai. Ada al-wilayah, loyalitas. Sesama muslim biasa. Harus ada apa? Loyalitas. Cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul pertegas dengan sabda beliau, "Ausaku oral iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Kita mencintai si fulan karena dia mengesahkan Allah dalam ibadah. Karena dia di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Kita membenci si fulan karena dia di atas kesesatan, di atas kebid'ahan, atau bahkan kesyirikan, di atas penyimpangan dari akidah salaf, dari manhaj as-salaf, atau ya yang semisal dengannya. Cinta dan benci seorang muslim muslimah bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena kabilah. Makanya dakwah salafiyah jauh dari hizbiyah, fanatik golongan. Oh, karena fulan itu ustaz saya, meskipun ucapannya kufur, saya bela mati-matian. Karena saya hutang budi kepada. Ini bukan salafi, bukan sunni. Ada seorang ulama salaf yang bernama Abu Bakar Al-Iyash rahimahullah ta'ala. Ketika ditanya, mani sunni? Siapakah as-sunni? Ahlu sunnah itu. Atau kalau istilah kita, siapa itu salafi? Kata beliau, alladzi idza dzukiratil ahwa lam yaghdab li syai'in minha.
Cirinya salafi itu, as-sunni itu, kalau disebutkan hawa nafsu alias kebid'ahan, kesesatan, penyimpangan, dia tidak pernah membela sama sekali. Dari siapapun. Yang hak katakan hak, yang batil dikatakan batil. Ini namanya al-wala wal bara. Kita cinta kepada si fulan karena dia bertauhid. Kalau dia sudah menyimpang, tidak ada lagi apa? Cinta tersebut. Kita cinta karena dia ahlus sunnah. Kita cinta kepadanya karena dia di atas akidah yang sahih. Tapi kalau sudah menyimpang sekarang, ya sudah nggak ada cinta seperti dahulu. Jangan karena apa? Oh dia kan usaha saya. Oh kan dia dulu pernah berjaya sama saya. Ini bukan apa? Manhaj as-salaf. Apa bedanya dengan kelompok-kelompok sesat yang ada? Kelompok Ikhwan Muslimin misalnya. Meskipun Hasan al-Banna jelas-jelas di atas kesesatan, dengan kesyirikannya, dengan kebid'ahannya, dengan bermesraannya dengan Syiah Rafidhah dan seterusnya. Mereka bela mati-matian Sayyid Qutb yang mencela Muawiyah, bahkan mencela Nabi Musa, bahkan mentafsirkan Al-Ikhlas dengan wahdatil wujud manunggalin kaula Gusti Allah bersatu dengan semua makhluknya, semua yang wujud ini wujudnya Allah, kata Sayyid Qutb dalam tafsir Al-Ikhlas fi dalil Qur'annya. Pun mereka bela mati-matian. Kenapa? Tokoh mereka. Ya, ini namanya apa? Hizbiyah. Salafi bukan seperti itu. Salafi al-wala wal baraknya di atas akidah sahih. Ini antara muslim dengan muslim yang lain, ini secara hukum asal harus ada al-hub, cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu ya. Nah, tafadhal. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kembali poin yang pertama, mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim, muslimah wajib ada kecintaan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang muslim biasa wajib kita cintai, apalagi manusia terbaik setelah para anbiya wa rusul. Terlebih lagi Rasul tegaskan dalam Sahih Bukhari Muslim, ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan mencintai para sahabat al-ansar. Dalam riwayat yang lain dikatakan al-ansar la yuhibbum illa mu'minun. Kaum al-ansar, para sahabat al-ansar, tidaklah yang mencintai mereka kecuali orang mukmin. Ini akidah seorang muslim muslimah wajib mencintai para sahabat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang juga ditegaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Di antaranya Imam At-Tahawi rahimahullah dalam akidah Tahawiyah. Beliau mengatakan wa nuhibbu ashaba Rasul sallallahu alaihi wasallam wala nufritu fi hubbi ahadin minhum wala natabarra li wahidin minhum. Kata beliau, kita Ahlus Sunnah wajib mencintai semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi tidak ada pengecualian, semua yang termasuk dalam definisi sahabat tadi wajib dicintai. Meskipun ada tingkatannya. Kecintaan kita kepada Abu Bakar As-Siddiq melebihi cinta kepada yang lain dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara umum wajib untuk kita mencintai para sahabat Nabi sallallahu. Kemudian kata beliau, wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Namun kita tidak berlebih-lebihan dalam mencintai mereka. Sebagaimana kelompok Syiah Rafidhah, mereka berlebih-lebihan dalam mencintai ahlul baitnya Rasul, Ali, Hasan dan Husain dan Fatimah, yang bahkan mereka mensejajarkannya dengan Rabbul Alamin. Naudzubillahi min dzalik. Contohnya dalam kitab Indo Haris mereka. Kalau kaum muslimin punya kitab Sahih Bukhari, kitab Indo Haris yang Sahih Bukhari, mereka punya Usulul Kafi. Dalam kitab tersebut di rumah ada, perpustakaan anak ada bukunya, dikatakan di buku tersebut
Ada bab-bab annal a'imma ya'lamuna mata yamutun wa la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Ada bab bahwasanya para imam-imam mereka, di antaranya Ali, Hasan dan Husain, itu tahu kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Dan dalam bab berikutnya juga dikatakan para a'imah itu mengetahui semua yang terjadi, yang lalu maupun yang akan datang, la takhfa alaihim khafiyah. Tidak tersembunyi bagi mereka sesuatu apa. Ini sifat apa? Allah Azza wa Jalla. Namun mereka apa? Sematkan dalam imam-imam mereka, di antaranya para sahabat Hasan, Husain dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini tentunya apa? Al-ghulu, sebagaimana ahlul kitab. Ya alal kitab la taghlu fi dinikum. Ahlus sunnah tidak sebagaimana Syiah Rafidhah yang berlebihan dalam mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Imam Tahawi mengatakan lagi, wala natabarra li ahadin minhum, dan kita tidak berlepas diri kepada salah satu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau ini sebetulnya membantah kelompok Syiah Rafidhah dari satu sisi, membantah kelompok Khawarij dari satu sisi yang lainnya. Syiah Rafidhah tadi berlebih-lebihan. Ya, maka beliau mengatakan wala nufritu, kami tidak berlebih-lebihan dalam mencintai sahabat Rasulullah SAW. Membantah Syiah Rafidhah yang berlebih-lebihan mencintai Ali dan Hasan wal Husain. Khawarij kebalikannya, berlepas diri kepada siapa? Dari Ali bin Abi Thalib, sampai membunuh Ali bin Abi Thalib. Makanya Imam At-Tahawi mengatakan kami Ahlussunnah pertengahan. Tidak boleh berlebihan, tidak pula apa? Berlepas diri atau membenci salah satu dari sahabat Rasulullah SAW. Ahlussunnah senantiasa apa? Wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kemudian beliau Imam At-Tahawi mengatakan lagi, wa nubghidu man yubghiduhum. Kami membenci orang yang membenci para sahabat. Ini Ahlussunnah yang sejati. Para sahabat kita cintai. Konsekuensinya apa? Kalau ada yang membenci para sahabat, kita benci mereka. Bukan malah ditokohkan. Sebagaimana tadi, kelompok Ikhwan Muslimin atau kelompok pergerakan secara umum. Tokohnya jelas-jelas mencaci maki Muawiyah. Ya, demikian pula dengan Taqiyuddin Nabhani tadi, mengeluarkan Muawiyah dari sahabat Rasul SAW. Itu luar biasa bentuk kebencian kepada para sahabat Rasul SAW. Bahkan sebagian yang membantah mereka mengatakan Syiah saja Rafidhah yang luar biasa bencinya kepada Muawiyah masih memasukkan Muawiyah ke dalam kategori apa? Sahabat. Ini lebih parah lagi daripada Syiah Rafidhah dalam tadi mengeluarkan Muawiyah dari kategori sahabat Nabi SAW. Kata Imam Tahawi, kita membenci yang membenci para sahabat Nabi. Wa bi ghairi khair yadhkuruhum, dan kita membenci orang yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita apa? Cinta kepada sahabat Nabi, buktikan dengan kita membela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita membenci yang membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Tahawi lagi, kata beliau, wala nadhkuruhum illa bi khairin. Kita tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Kemudian di akhir ucapan beliau tentang sahabat Nabi, beliau mengatakan, ini ucapan yang luar biasa indahnya, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat itu adalah bagian dari agama Islam. Wa imanun, bagian dari cabang keimanan. Wa ihsanun, merupakan bentuk kebaikan. Jadi antum jangan menyempitkan namanya ladang pahala itu hanya rukuk, sujud, bersedekah, atau perbuatan anggota badan atau perbuatan lisan. Tidak. Ada namanya amal qalbiyah, ibadah hati.
cinta dan benci, itu nilai pahalanya besar juga. Ya, antum kan sudah belajar definisi iman itu apa? Apa definisi iman? Apa iman menurut ahlu sunnah? Hah? Ya, apa itu? Baik, jazakumullah khair. Namanya iman menurut ahlu sunnah, keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, perbuatan anggota badan. Maka cinta dan benci itu adalah apa? Bagian dari keimanan. Ada nilai pahalanya. Antum mencintai para sahabat itu berpahala. Antum membenci yang membenci sahabat itu berpahala. Jadi jangan apa? Sekali lagi menyempitkan amal ibadah ladang pahala itu hanya amalan anggota badan atau ucapan lisan atau jangan menyempitkan amal yang mendapatkan pahala atau ladang pahala itu jangan disempitkan hanya yang alus-alus saja. Yang sakinah mawaddah warahmah saja. Membenci kan banyak orang yang terlalu apa? Ekstrim, terlalu keras. Justru itu bernilai apa? Pahala. Wa nubghidu man yubghidu. Kata Rasul tadi apa? Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Kita membenci Syiah Rafidhah di antaranya karena mereka membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membenci Sayyid Qutb karena dia apa? Mencela Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Kalau dalam masalah akidah hitam-hitam, putih katakan apa? Putih, jangan apa? Abu-abu. Paham toh? Ini sekali lagi kata Imam At-Tahawi, mencintai para sahabat bagian dari agama Islam, bagian dari cabang keimanan, bagian dari kebaikan. Kemudian sebaliknya kata Imam At-Tahawi, wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Sedangkan membenci para sahabat bentuk kekafiran, bentuk kemunafikan dan bentuk kesesatan. Ini sikap tegas keras Ahlus Sunnah dalam masalah apa? Babul akidah, terutama dalam bab sahabat. Paham? Apa hukum mencintai para sahabat? Apa hukum membenci yang membenci para sahabat? Ini sekali lagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencintai semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada pengecualian sama sekali, meskipun tadi derajatnya apa? Berbeda-beda ya, sesuai dengan kedudukan mereka. Yang kedua, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat atau tentang sahabat Nabi SAW, memuji atau menyebutkan kebaikan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak memuji, menyebutkan kebaikan para sahabat, sedangkan Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah banyak memuji mereka. Contoh ayatnya surat At-Taubah ayat yang ke-100. Insya Allah masyhur ayatnya. Apa bunyinya? At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan para sahabat muhajirin dan kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka beridha kepada Allah. Lebih dari itu kata Allah, wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Dan Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Allah puji mereka dengan pujian yang luar biasa. Bahkan Allah kasih apa? Stempel radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Ada ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang sangat bagus sekali, yang layak untuk kita sampaikan. Kata beliau, faqad akhbarallahu al-azim annahu qad radiya anis sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar.
Ini tafsir ayat tadi. Ya, kalau antum punya tafsir Ibnu Katsir, lihat ya ucapan beliau ini dalam tafsir surat At-Taubah ayat yang ke-100. Kata beliau, sungguh Allah telah mengabarkan, Allah yang Maha Agung telah mengabarkan dirinya ridha terhadap para sahabat minal muhajirin dan kaum al-ansar. Walladzina taba'um bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian kata beliau, faya waila man abghadahum aw sabbahum. Alangkah celakanya orang yang membenci para sahabat atau yang mencela para sahabat, aw abghadha aw sabba ba'dahum, atau yang membenci atau yang mencela sebagian dari mereka. Wala siyama sayyidis sahabah, terutama tuannya para sahabat, itu Abu Bakar As-Siddiq, ba'da Rasulullah SAW wa khairihim wa afdalihim, ani as-siddiqil akbar wal khalifatil a'zam Abu Bakar bin Abi Quhafa radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, fa inna ta'ifal makhdhula minar rafidah yu'aduna afdalas sahaba wa yubghidunahum wa yasubbunahum iyadan billahi min dzalik. Karena sesungguhnya ada sekelompok orang yang terhina dari Syiah Rafidah yang memusuhi sahabat yang paling mulia tersebut dan membenci mereka, mencaci mereka, iyadan billahi naudzubillahi min dzalik. Wa hadza yadullu ala anna uqulahum ma'kusa. Ini menunjukkan bahwasanya akal mereka Syiah Rafidah itu terbalik. Wa qulubum mangkusa, dan hati mereka tertelungkup. Fa aina haula minal iman bil Quran. Mana iman mereka kepada Al-Quran? It yasubbuna man radhiyallahu anhum. Ya, bagaimana mereka mencaci maki para sahabat yang telah Allah ridhoi. Ya, ini sekali lagi kewajiban seorang muslim muslimah memuji para sahabat Rasulullah SAW sebagaimana Allah memuji mereka. Kemudian juga dalam akhir surat Al-Fatah, ada yang hafal ayatnya? Surat Al-Fatah ayat yang terakhir. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama beliau yaitu siapa? Para sahabat. Mereka keras tegas kepada orang kafir, kasih sayang kepada sesama mereka. Engkau melihat mereka ruku sujud mengharapkan ridha dan pahala dari Allah. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka ada pada bekas sujud di wajah mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathalun fil Injil. Itulah perumpamaan mereka dalam Taurat dan Al-Injil. Kata para ulama, Allah telah memuji para sahabat sebelum mereka lahir di dunia ini. Yaitu tadi, Allah telah memuji mereka dalam kitab Taurat dan kitab apa? Al-Injil. Sekali lagi, pujian Allah kepada para sahabat mewajibkan kita apa? Memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah teruskan tadi, kazar in akhraja syat'au fa azara fastaghlada fastawa ala suqi yujibu zura aliyaghidha bihimul kuffar wa adallahu ladina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azim. Suatu sifat perumpamaan terhadap sahabat yang luar biasa indahnya. Intinya kewajiban kita memuji para sahabat sebagaimana Allah dan Rasulnya memuji para sahabat. Demikian pula dalam ayat ke-8 9 dari surat Al-Hasyr. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa sunnallahi wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Allah puji para sahabat terutama al-muhajirin, ulaika humus shadiqun. Mereka orang-orang yang jujur dalam apa? Keimanan mereka. Kemudian ayat berikutnya tentang kaum al-ansar, walladzina taba'u darawat imana min qablihim. Nanti dilihat lagi surat Al-Hasyr ayat 8 dan ke-9. Demikian pula Rasulullah SAW memuji para sahabat, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah apa? Generasiku para sahabat. Kewajiban kita memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, wa minas sunnati dzikru mahasinihim. Di antara sunnah, yaitu akidah ahli sunnah, memuji, menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sana ala as-sahabah.
Baik, yang ketiga, mendoakan mereka dengan kebaikan. Entah mendoakan dengan maghfirah, istighfar lahum, atau atarahum rahimahumullah, atau ataradi anhum, mendoakan dengan radhiyallahu anhum. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr tadi ayat selanjutnya ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat tadi dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar, tugas orang yang datang setelah para sahabat mendoakan dengan mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan apa? Keimanan. Para sahabat yang mendahului kita pertama kali dengan apa? Keimanan. Mereka yang mendapat doa ini pertama kali. Ini kewajiban kaum muslimin. Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana kata Imam Bukhari dalam akidah beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, kata Imam Bukhari, wala ra'aitu fihim ahadan yatanawalu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat Aisyah umiru an yastaghfiru lahum. Kata Imam Bukhari rahimahullah, aku tidak pernah mendapati guru-guruku yang lebih dari 1000 itu mencela satu pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, mereka kaum muslimin diperintah oleh Allah untuk mendoakan para sahabat dengan maghfirah, semoga Allah mengampuni mereka. Kemudian Imam Bukhari membawakan ayat tadi, surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Demikian pula kalau antum buka kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin oleh Imam Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razian, beliau mengatakan atau mereka berdua mengatakan watarahum ala ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan para sahabat dengan rahmah rahimahumullah, atau taradi anhum, mengatakan radhiyallahu taala anhum. Makanya para ulama al-hadits mereka tidak pernah bakhil setelah melewati nama sahabat, entah dengan tulisan atau dengan lisan, diucapkan radhiyallahu taala anhum. Maka Ahlus Sunnah kalau menulis nama sahabat tidak layak kalau memberi singkatan Abu Bakar RA. Radhiyallahu anhum, tulis yang lengkap radhiyallahu anhum. Para ulama dalam kitab-kitab akidah berapa ribu kali nama sahabat lewat, tetap mereka tulis lengkap ataupun dengan lisan, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anha dan seterusnya. Ini sekali lagi sikap akidah Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, menjaga hati tidak iri dan menjaga lisan tidak membenci sahabat Nabi. Menjaga hati tidak iri dan menjaga lisan tidak mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya tadi sama. Surat Al-Hasyr ayat ke-10 ada kata-kata Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Ini salamatul lisan. Lisan orang muslim tidak mencaci maki, bahkan mendoakan sahabat, memuji sahabat. Hatinya tidak dengki. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina aman. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam akidah beliau yang berjudul apa? Apa judulnya? Banyak.
ada akidah wasitiyah, tadmuriyah. Namun ini yang dimaksud akidah wasitiyah. Beliau mengatakan wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah menjaga hati dan menjaga lisan mereka terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama salaf luar biasa kerasnya, tegasnya terhadap orang-orang yang mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, Imam Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullah taala mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Apabila Anda melihat seseorang mencaci maki satu saja dari sahabat Nabi, maka dia itu zindik, munafik. Li'annal Qur'an indana hakun, wa rasul indana hakun, wa inna ma'adda ilaina kita wa sunnah ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami berpendapat Al-Quran, kami berkeyakinan Al-Quran dan sunnah Rasul itu hak, benar. Dan yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah para sahabat Nabi SAW. Innama yuriduna liyajrahu syuhudana. Mereka yang mencaci maki sahabat Rasul, tujuan utamanya ingin membatalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yubtilul kitab wa sunnah wal jarhu bihim aula. Mencela mereka yang mencaci maki sahabat itu yang lebih utama. Wahum zanadiqah, mereka itu zindik. Ini ucapan apa? Tegas dari Imam Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Ahmad rahimahullah di akhir-akhir kitab Usul Sunnah mengatakan, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam au abghadahu bi hadatsin kana minhu au dzakara masawi'ahu fahuwa mubtadi'un. Apabila Anda melihat seseorang mencaci maki satu saja sahabat Nabi, atau dia membencinya karena suatu alasan, atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekan sahabat tersebut, maka dia mubtadi', ahli bid'ah. Ya. Maka ma'asal muslimin, ini akidah ahli sunnah wal jamaah yang sekali lagi putih katakan putih, yang hitam katakan hitam. Yang mencaci maki sahabat Nabi mubtadi' kata Imam Ahmad rahimahullah. Bahkan kalau mau diperinci sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Lum'atul I'tiqad, ya, mencela sahabat Nabi yang pertama derajatnya bisa kufur akbar. Kalau sampai mencela mayoritas atau bahkan semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Syiah Rafidhah qatalahumullah. Mereka apa? Musuh yang luar biasa terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tokoh mereka tadi Al-Kulaini dalam kitabnya Usul Kafi mengatakan kanan nasu ahla ridda ba'da wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam ila thalatha. Semua manusia setelah Rasul, siapa yang dimaksud? Para sahabat. Semuanya murtad kecuali 3. Abu Dzar, Al-Miqdad dan Salman Al-Farisi. Ditambah lagi riwayat yang lain ada beberapa ahli tentunya, ya. Artinya apa? Mayoritas para sahabat, terutama Abu Bakar wa Umar, kata mereka apa? Kafir. Maka tidak aneh kalau para ulama mengkafirkan Syiah Rafidhah qatalahumullah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Fath ayat yang terakhir tadi. Ya, Allah mengatakan liyaghidha bihimul kuffar. Allah ingin menjadikan orang kafir murka terhadap para sahabat. Kata Imam Ibnu Katsir, wa min hadil ayah intaza'al Imam Malik fi riwayatin anhu bi takfir rawafid
li'annahum yubghidna sahabat. Dari ayat ini surat Al-Fatah ayat yang terakhir, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, dalam salah satu riwayat beliau mengkafirkan Syiah Rafidhah karena mereka membenci para sahabat. Allah yang menvonis liyaghidha bihimul kuffar. Orang kafir itu membenci para sahabat. Maka sekali lagi Syiah Rafidhah mereka kufar. Ya, maka aneh bin nyeleneh kalau ada manusia-manusia yang masih mengharapkan mereka bisa membantu kaum muslimin. Menolong kaum muslimin. Mereka musuhnya kaum muslimin. Bahkan musuh generasi pertama kaum muslimin. Mereka musuh pahlawan Islam pertama. Yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Seperti kelompok Ikhwan Muslimin. Sejak pendiriannya. Hasan al-Banna sampai detik ini. Ya. Seperti dalam kasus Hamas dan seterusnya. Bagaimana tokohnya juga sampai meninggal dunia di kandang mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi sangat jauh dari akidah as-salaf. Salaf luar biasa bencinya kepada Syiah Rafidhah. Kok mereka malah bermesraan dengan Syiah Rafidhah. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa hum daiman ma'a a'da'il Islam. Mereka dalam sejarah selalu bersama orang-orang kafir memerangi kaum muslimin. Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan terbunuh. Sebabnya siapa? Tokoh mereka Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kekhalifahan Al-Abbasiyah, kata para ulama, jatuh runtuh. Kenapa? Makar jahat. Tokoh-tokoh Syiah Rafidhah yang menyusup ke dalam barisan pemerintahan kekhalifahan pada waktu itu. Kata Syekhul sekali lagi, dalam perang Tatar juga demikian. Mereka bersama kelompok Tatar dalam memerangi kaum muslimin. Sejarah saksi yang sangat otentik tentang kebencian mereka kepada Islam dan kaum muslim. Makanya sekali lagi salaf ulama Ahlussunnah luar biasa tegasnya kepada Syiah Rafidhah qatalahumullah. Di antaranya karena mereka membenci para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ini hanya satu titik atau satu tetes dari kekufuran mereka. Masih banyak kesyirikan, kekufuran, kemunafikan mereka. Mereka menuduh Al-Quran tidak murni lagi. Mereka tadi menuhankan tokoh-tokoh imam-imam mereka. Bahkan mereka tidak segan-segan hinakan Allah dengan akidah badaknya, mengatakan Allah tidak tahu sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Maka sekali lagi Syiah Rafidhah sekali lagi bukan kaum muslimin. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya tentang orang yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar, kata beliau laisa minal islami fi syai'. Dia bukan termasuk orang Islam sama sekali. Syiah Rafidhah qatalahumullah. Ini yang pertama perinciannya. Kalau membenci mayoritas atau bahkan seluruh para sahabat Nabi, orang itu kafir, bukan muslim. Yang kedua, kalau dia mencelah satu dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tadi Muawiyah dicaci maki, maka hukumnya mubtadi. Sebagaimana vonisnya siapa tadi? Ada yang masih ingat enggak? Siapa yang vonis mubtadi tadi? Kalau membenci satu sahabat Rasul, Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab tadi Ushulus Sunnah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kalau dia membenci sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi yang kedua tadi itu karena mungkin alasan menuduh dengan alasan-alasan dunia, dia itu pengecut dan sebagainya. Ini sebagaimana kelakuan Said Qutb terhadap Muawiyah. Ketika Muawiyah berselisih dengan Ali bin Abi Thalib karena Said Qutb, dia menggunakan kecurangan, kebohongan dan seterusnya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan juga Syekh Muhammad bin Utsaimin, orangnya mubtadi'un dol. Artinya mencela sahabat antara mubtadi dan kafir. Maka harus betul-betul hati-hati dan waspada untuk diri kita.
diri dan juga untuk apa? Orang lain. Hati-hati kalau sudah ada yang mencela sahabat Nabi, sudah jaga jarak sudah. Nah, kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, yang terakhir, ya. Ini sangat penting juga, yaitu al-iqtida bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ahmad juga rahimahullah di awal kitab Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana alai ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Prinsip akidah kami Ahlussunnah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat dan meniti jejak mereka, terutama dalam bab al-aqidah. Karena itulah garis pemisah antara Ahlussunnah dengan ahli al-bidah. Al-iqtida' bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang juga diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah taala, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki generasi akhir umat Islam kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi awal umat al-Islam. Makanya aneh kalau ada orang yang memperjuangkan Islam namun apa? Ya, berloyalitas namun bermaslahan dengan yang membenci bahkan yang mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Umat Islam tidak akan jaya kecuali dengan mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang pernah menguasai dunia, mereka yang pernah menaklukkan 2 negara adik kuasa. Maka kaum muslimin kalau mau jaya kembali kepada ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang dalil-dalil masalah poin yang kelima sangat banyak sekali. Bahkan tiap hari antum membacanya. Apa itu? Ahsantum. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, walihada fassara salaf as-siratal mustaqim bi Abi Bakar wa Umar wa ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, oleh karena itulah para salafus saleh mereka mentafsirkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu Abu Bakar, Umar dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau jalan yang lurus tidak ada lain kecuali jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah 137. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka manusia beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Ini perintah dari Allah untuk mengikuti imannya, akidahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ayat-ayat yang berupa pujian terhadap para sahabat. Itu kata para ulama isyarat untuk mengikuti apa? Jejak para sahabat Rasul. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Masih Al-Baqarah 143. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Ini pertama kali Allah sampaikan kepada para sahabat. Mereka lah umat wasata. Maka kita apa? Diperintah untuk mengikuti umat yang pertengahan tadi, yang alas siratil mustaqim. Demikian pula dalam At-Taubah ayat 100 tadi. Walladzina taba'un biihsan. Kita diperintahkan untuk menjadi apa? Yang ketiga ini. Ya, kalau kita muhajir nggak mungkin, al-ansar nggak mungkin. Maka yang ketiga, walladzina taba'un biihsan, mengikuti mereka dengan baik. Maka jaminannya radhiyallahu anhu wa radu'an, dan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Pujian Allah kepada para sahabat. Apa? Di balik itu semuanya perintah untuk mengikuti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kalau mau ditambahkan lagi surat Luqman ayat ke-15.
Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang yang bertobat kepadaku. Kata Ibnu Qayyim juga, kulluna sahaba munibun ilallah. Setiap para sahabat adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Ayat itu diarahkan kepada tadi para sahabat Rasul. Artinya ikutilah jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ungkapan yang sangat indah dari seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau kalian mau mencari suri toladan, jadikan para sahabat sebagai suri toladan kalian. Fa innahum kanu abar hadil ummati quluban. Karena mereka adalah manusia yang paling baik hatinya. Dari mana kita tahu mereka paling baik hatinya? Dari mana? Hah? Dari ayat dan hadis Rasulullah SAW. Allah yang paling tahu hati manusia. Allah memuji para sahabat. Maka dari situ kita tahu, ya, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, mereka adalah manusia yang paling baik hatinya. Wa a'maqahum ilman, yang paling mendalam ilmunya. Wa aqallahum takallufan, dan yang tidak ekstrem dalam beragama. Mereka adalah orang yang paling lurus petunjuknya, yang paling baik keadaannya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi wa iqamati dini. Mereka para sahabat adalah sekelompok orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, kenalilah jasa-jasa kebaikan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, ikutilah jejak mereka. Fa innahum kanu alal hudal mustaqim, karena mereka di atas jalan yang lurus. Inilah akidah Ahlussunnah, mewajibkan setiap muslim muslimah mengikuti jejak para sahabat Rasulullah. Dan inilah intisari dakwah salafiyah. Dakwah yang hanya menyeru kepada kalau Allah, kalau Rasulullah, kalau sahabat. Pahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ikuti jejak para sahabat. Ikuti akidah para sahabat. Ibadahnya para sahabat. Dan seterusnya. Ya. Bukan apa? Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akalnya sendiri. Bukan memahami Islam dengan adat istiadat, hawa nafsu. Tidak. Kembali kepada sahabat Rasul. Dan itu bukan pendapat kita, itu perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin ma'ana alaihi wa ashabi. Dan itu bukan sekedar slogan propaganda, namun buktikan juga dalam apa? Akidah Anda, ibadah Anda. Ya, seterusnya. Contoh dalam bidang akidah. Ya. Para sahabat misalnya tidak ada yang tawassul kepada Nabi setelah Nabi meninggal dunia. Gak ada yang datang kepada kuburan Nabi, ya Nabi, tolonglah aku ya Nabi, sembuhkan penyakit ya Nabi, sampaikan doaku kepada Anda. Ya, maka seorang muslim yang bijak ikuti jejak sahabat Nabi. Kalau Nabi masih hidup, sahabat ada yang minta doa apa? Nah, setelah meninggal dunia ada. Ya, ini adalah masalah apa? Tauhid al-uluhiyah, ikuti jejak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah tauhid asma wa sifat, enggak ada salaf, enggak ada sahabat yang mentakwil ayat-ayat sifat. Wajah Allah diartikan zat Allah, tangan Allah diartikan nikmat Allah, enggak ada. Tidak ada yang mentakwil istawa alal arsy, Allah menguasai arsy, enggak ada. Yang ada dari Abdullah bin Abbas, dari muridnya Abdullah bin Abbas, Mujahid Abul Aliyah, istawa artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy. Ketika Rasul mengatakan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, tidak ada sahabat yang mengatakan maknanya itu yang turun rahmat indah. Mereka sami'na wa shaddaq. Ini ittiba'us salaf, ya. Dan ini juga membantah sebagian oknum yang mengatakan kalian cuma keluar-keluar ittiba'us salaf. Tapi kalian ngajarkan kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Kita katakan kita ikut mereka membacakan buku mereka karena mereka mengikuti salaf.
Buku mereka hanya qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Beda dengan buku kalian. Isinya apa? Qala Platon, qala Aristoteles, Toples dan seterusnya. Ya. Siapa di antara salaf sahabat yang mentafsirkan istawa dengan istaula menguasai? Adakah salaf ketika membaca ayat, mendengarkan ayat ar-Rahman al-istawa, kemudian apa? Mengatakan kalau Allah tinggi di atas arsy, Allah butuh kepada Anda? Ada. Ya, sekali lagi itu adalah apa? Kesesatan ahli al-kalam. Ini ittiba salah dalam bab al-aqidah. Contoh yang lain dalam bab muamalatul hukam. Ya, bermuamalah, bersikap kepada pemimpin kaum muslimin. Alhamdulillah sudah pernah kita sampaikan tahun yang lalu, nggak salah ya, pada pembahasan 10 sikap akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Senior sahabat Rasul berkata kepada Anas bin Malik, sebagaimana kata Anas bin Malik, kana kubarauna min ashabi Rasul sallallahu yanhaunana. Dahulu para senior sahabat Nabi melarang kami dengan ucapan mereka, la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Abu Bakrah radhiyallahu anhu ketika mendengar seseorang nyinyiri pemimpinnya, mencela pemimpinnya dengan mengatakan, undur ila amirina yalbasu thiyabal fusaq. Lihatlah kepada pemimpin kita, dia memakai baju orang-orang fasik. Maka Abu Bakar, seorang sahabat Rasul, mengatakan, uskut, diam ente. Fa ini sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Rasul mengatakan, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa menghormati pemimpinnya, Allah akan menghormatinya. Wa man ahana sultanallah ahanallah. Barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan hinakan dia. Abu Darda, seorang sahabat Rasul, mengatakan, awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala wali amri. Kemunafikan pertama pada diri seseorang kalau dia mencaci maki pemimpin. Ini akidah, ini sikap Ahlussunnah, ini sikap salaf para sahabat Nabi SAW, wajib diikuti. Ya, ngakunya salafi, pengikut salaf, tapi apa? Di medsos suka nyinyiri, mencaci maki, membongkar aib, kesalahan pemimpin kaum muslimin. Ini salafi gang berapa ini? Ya, nomor berapa kawinnya? Na'udzubillahi min dzalik. Ini kalau mengikut salaf, ini akidah as-salaf dan masih banyak yang lainnya. Baik, kita sudah dikasih info kajian sampai 8:30 ya. Kurang berapa menit? Oh, boleh lebih? Nggak di demo kan? Ya. Baik. Mungkin ya kita seperti yang kita janjikan tadi, kita sedikit mau bacakan dari ucapan para ulama-ulama dalam kitab akidah. Ya, minimal kita tahu apa yang kita sampaikan tadi sekedar ringkasan saja dari ucapan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Diantara dalam kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Dalam kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, wa yarawnal kaffa amma syajara baina ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka para ashabu al-hadis, Ahlussunnah, ulama salaf, mereka menjaga lisan dari apa yang terjadi dari perselisihan di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjaga lisan tadi secara umum. Namun di sini lebih ditekankan lagi dalam masalah apa? Perselisihan dari para sahabat antara Muawiyah dan Ali dan seterusnya. Seorang muslim sejati menjaga lisannya. Jangan sebagaimana tadi Sayyid Qutb ketika membahas perselisihan antara Ali dan Muawiyah, menjatuhkan Muawiyah, mencela Muawiyah, naudzubillah dengan mengatakan Muawiyah menggunakan kelicikan, kecurangan, kedustaan ketika berselisih dengan Ali, naudzubillah min dzalik. Rasul mengatakan, idza dzukra ashabi fa'amsiku. Apabila disebut tentang para sahabatku, jaga lisan. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Rasul juga mengatakan, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Ahlussunnah yarawnal kaf, menjaga lisan terhadap perselisihan yang ada di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi
wasallam wa tadhiril alsinati an dzikri ma yatadhamman aiban lahum, mensucikan lisan dari menyebut kejelekan mereka. Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya tentang perselisihan di antara para sahabat, beliau mengatakan tilka dima'un taharallahu suyufana, itulah darah-darah yang pedang-pedang kita disucikan darinya. Artinya kita nggak ikut waktu itu perang bersama mereka. Maka sekarang kita mensucikan lisan kita dari apa? Perselisihan di antara para sahabat tersebut. Para ulama mengatakan yang berselisih di antara para sahabat semuanya ahli ijtihad. Mereka kullu mujtahidun. Namanya ahli ijtihad kalau benar mendapatkan 2 pahala. Kalau salah mendapatkan 1 pahala. Artinya apa? Semuanya wajib dihormati. Tidak boleh caci maki, dicela. Wa yarawna tarahum ala jami'i wal muwalati likafatihim. Kata Imam As-Sabuni, dan mereka para ulama salaf berpendapat at-tarahum, mendoakan para sahabat dengan at-tarahum rahimahumullah ala jami'im, mendoakan mereka semuanya, wal muwala likafati, berloyalitas cinta kepada semua para sahabat Nabi sallallahu. Wa kadzalika yarawna ta'dhima qadri azwajihi, demikian pula menghormati para istri Rasulullah SAW, wa du'a lahun, mendoakan mereka semuanya, wa ma'rifati fadlihinna, mengenal kebaikan-kebaikan mereka. Ini dari kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Kemudian dalam kitab tadi yang sudah kita sampaikan, Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin oleh Ar-Raziyain, Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Raziyain, mereka berdua mengatakan wa tarahum ala jami ashabi Muhammad SAW, mendoakan mereka dengan rahmat, wal kaf amma syajara bainahum, menjaga lisan terhadap perselisihan di antara mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kitab Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qirawani yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Taib, kata Imam Ibn Abi Zaid Al-Qirawani, wa alla yuzkar ahadun min sahabati Rasul illa bi ahsani dzikrin. Tidak boleh menyebut satu pun dari sahabat Rasul kecuali dengan penyebutan yang paling baik. Wal imsak amma syajara bainahum, dan menjaga lisan dari perselisihan di antara mereka. Wa annam ahakun nas an yultama salahum ahsanal makharid, dan mereka adalah manusia yang paling layak untuk diberikan udzur. Wa yudhan bihim ahsanan madahib, dan diberi prasangka yang paling baik, tidak boleh dicaci maki. Kemudian juga dalam kitab Ushulus Sunnah oleh Harb Al-Kirmani, murid dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan wa minas sunnatil wadhiha al-bayyina ats-tsabita al-ma'rufa, di antara akidah yang terang benderang, yang telah tetap, yang sudah masyhur, yang ma'ruf, yaitu zikru mahasini ashabi Rasulullah SAW kulim ajmain, menyebut kebaikan para sahabat Rasulullah SAW semuanya. Wal kafu an dzikri masawihim, dan tidak menyebut kejelekan mereka. Walali syajara bainahum, dan terutama perselisihan di antara mereka. Kemudian kata beliau, faman sabba ashab Rasulullah SAW au ahadan minhum au tanakasahu au ta'ana alaihim au arradha bi aibihim au aba ahadan minhum bi qalil au katsir au dikin au jillin mimma yatataraq bi ilal waqi'a fi adin minhum fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang mencaci maki sahabat Rasul atau satu saja dari mereka, atau mengolok, mencela, mencaci maki sedikit atau banyak, terang-terangan atau nyinyiri, maka dia mubtadi', ahlil bid'ah, rafidiyun, pengikut syiar rafidah, khabithun, busuk, mukhalifun, menyelisihi akidah yang sahihah.
La qabidallahu sarfahu wa la adlahu. Tidak akan diterima amal ibadahnya yang wajib maupun yang sunnah. Bal hubbum sunnah. Bahkan mencintai para sahabat adalah sunnah. Wa du'a lahum qurba. Mendoakan mereka dengan kebaikan adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Wal iktida' bihim wasilah. Dan mengikuti jejak para sahabat itu adalah perantara menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal akhdhu bi atharihim fadilah. Dan mengambil ajaran mereka adalah suatu keutamaan. Ya, ini sebagian dari ucapan para ulama dalam kitab-kitab akidah. Ya, artinya ini bagian daripada usul sunnah, usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hendaknya ya dipahami dan terus diingatkan. Wallahu taala a'lam. Ya, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk meskipun sudah jam 8:30. Coba Pak, lanjut apa cukup sudah? Ini sudah kita jawab bagaimana cara kita memahami tentang adanya perselisihan antara sahabat. Tadi yakini para sahabat semuanya ahli ijtihad. Ahli Muawiyah hum ahli ijtihad. Dan hati-hati dengan ucapan yang mengatakan perselisihan dalam mereka untuk perebutan kekuasaan. Faktor politik. Ini orang yang jahil murakkab yang lisannya kurang ajar kepada apa? Sahabat Rasulullah SAW. Mereka apa? Menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Para sahabat tidak pernah gila apa? Kekuasaan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Ya, sekali lagi seorang muslimah yang sejati, apalagi yang mengaku salafi ahli sunnah, meyakini semua sahabat yang ikut dalam pertikaian tersebut, perselisihan tersebut, ahlu ijtihad. Kalau mereka ada yang benar dapat 2 pahala, kalau ada yang salah tetap dapat apa? 1 pahala, tidak layak untuk dicaci maki, disudutkan. Kemudian kalaupun ada kesalahan dari mereka, maka kata para ulama, samudra kebaikan mereka menutupi kesalahan apa? Mereka. Keutamaan mereka bersama Rasul tidak ada apa? Duanya. Makanya Imam Ahmad juga ketika ditanya tentang perselisihan di antara mereka, beliau cuma membacakan ayat tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang sudah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka telah berbuat dan bagikan apa yang kalian perbuat dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Para sahabat sudah mendapatkan pujian dari Allah. Mereka telah mendapatkan janji yang luar biasa dari Allah, mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita pikirkan, kita ini jangan sampai mencela orang-orang yang sudah menggapai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi dalam akidah salaf tadi banyak disebutkan wal imsak amma syajara bainahum, dan menjaga lisan dari apa yang terjadi di antara mereka dari perselisihan pertikaian tersebut. Menutup diri dari perkara besar yang terjadi pada zaman fitnah ini seperti menolak tahu jati diri Hamas yang sebenarnya setelah tokoh-tokoh sesat, apakah bentuk dalam mencapai keselamatan? Tidak. Para sahabat ini kalau kita ikut sahabat. Kalau kita ikut sahabat Nabi, Hudzaifah bin Yaman dalam Sahih Bukhari Muslim mengatakan kanan nasu yas'aluna Rasulullah anil khairi wa kuntu as'alu anis syarr makhafata an yudrikani. Dahulu para sahabat Rasul bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang kejelekan. Kenapa? Agar jangan sampai menimpa diriku kejelekan tersebut. Makanya tadi di antara ciri khas karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, semangat menyebarkan akidah shahihah, warat alal mukhalifin, membantah yang menyelisih mereka. Kalau kita nggak tahu kejelekan, bisa jadi jatuh ke dalam kejelekan tersebut. Paham dong? Jadi sekali lagi, kalau kita belajar akidah, nggak ada namanya diam dari kesesatan. Makanya kita katakan, jadi kalau dalam bidang akidah, yang hitam katakan hitam, yang putih katakan yang putih. Nggak ada dalam kitab akidah tanpa bantah, itu nggak ada. Kecuali orangnya ngantuk yang ngajar. Atau memang sudah begitulah akidahnya
melempem kayak kerupuk kena hujan dan seterusnya. Intinya tidak ada kitab akidah kecuali ada dalamnya apa? Bantahan kepada Syiah, Rafidhah, Khawarij, kepada Murji'ah, kepada Mu'tazilah, Jahmiyah dan seterusnya. Demikian pula di antara kelompok sesat di zaman ini kelompok Ikhwan Muslimin, dan di antara cabangnya yang ada di Palestina sana ya Hamas dari awal. Paham dong? Makanya sekali lagi kalau dulunya Hasan al-Banna sebagaimana dalam kitab Umatil Misani di rumah anak ada kitabnya dikeroyok oleh Umatil Misani bahwasanya Hasan al-Banna selalu getol mengadakan takrib pendekatan antara Syiah Rafidhah dan Ahlussunnah. Ada menukar ziarah antara mereka, sudah harmonis sejak dahulu kala, sejak pendirinya, dan itu diteruskan sampai cabangnya yang ada di Palestina. Makanya nggak aneh mereka gabung dengan Syiah Rafidhah. Padahal Syiah Rafidhah qatalahumullah, kata Syekhul Islam, wahum daiman ma'a'da'il Islam. Mereka senantiasa bersama musuh-musuh kaum muslimin. Ini sandiwara mereka. Sejak berapa puluh tahun yang lalu sudah. Iran menyediakan siap dengan nuklirnya untuk menyerang Yahudi Israel. Ini pranknya mereka. Paham? Mau diprank sama mereka. Sudah berapa puluh kali sudah. Namun kita kadang nggak sadar-sadar. Na'udzubillahi min dzalik. Cukup ini ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.